Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Al-Farisi, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video micro teaching sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini di video ini adalah mata kuliah Ekonometrika 1. Ya, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama dalam mata kuliah Ekonometrika 1. Secara umum, deskripsi mata kuliah Ekonometrika 1 merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman atas konsep-konsep dasar penerapan analisis regresi dalam bidang ekonomi guna membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi secara tidak langsung atau secara implisit, mata kuliah ini merupakan metode pengambilan keputusan berdasarkan data kuantitatif. Jumlah SKS yang akan ditawarkan pada mata kuliah Ekonometrika 1 itu adalah 3 SKS. Di mana 3 SKS itu terdiri dari komponen tatap muka, tugas mandiri, dan belajar mandiri. Sehingga untuk 3 SKS akan ada waktu 150 menit tatap muka, 150 menit tugas mandiri, dan 180 menit belajar mandiri. Sehingga maksimal waktu kita dalam kelas untuk 3 SKS untuk satu pertemuan adalah 150 menit tatap muka di kelas. Lalu mata kuliah prasyarat agar mahasiswa bisa mengambil mata kuliah Ekonometrika 1 ini, persyaratannya adalah mereka yang sudah lulus mata kuliah Statistika 2. Lalu dosen pengampu pada mata kuliah Ekonometrika 1 ini ada 2, yaitu beliau Dr. Arintoko SEMSI, lalu juga saya Muhammad Farid Al-Farisi. Pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi pengambilan atau pengampu mata kuliah. Sebelum mid semester selama 7 pertemuan akan diampu oleh saya, lalu setelah mid semester 7 pertemuan sisanya akan diampu oleh beliau Dr. Arintoko. Yang akan menjadi topik diskusi pada mata kuliah Ekonometrika 1 ini bisa dilihat pada slide, yaitu adalah 10 topik. Yang pertama adalah meliputi definisi dan metodologi dalam ekonometrika. Lalu yang kedua, kita akan memperkenalkan konsep dasar model regresi linear sederhana, dan ketiga adalah model regresi linear klasik. Ini adalah alat analisis yang banyak sekali digunakan dalam analisis ekonometrika, banyak digunakan oleh ekonom untuk menganalisis, memahami fenomena dan permasalahan ekonomi. Lalu topik yang keempat ini berkaitan dengan estimasi dan pengujian dalam estimasi model regresi linear. Lalu yang kelima akan diperkenalkan bentuk-bentuk model regresi linear berganda. Tentu dalam analisis regresi untuk bisa mengcapture semua bentuk fenomena ekonomi, kita membutuhkan berbagai macam model. Nah, model-model ekonometrika yang akan diperkenalkan pada mata kuliah Ekonometrika 1 selama 14 pertemuan ini, mahasiswa akan diberikan pengetahuan terkait dengan model log, model loglin, model kuadratik, dan seterusnya, yang diharapkan mampu mengcapture fenomena ekonomi sehingga memudahkan para mahasiswa untuk mempelajari fenomena dan menganalisis permasalahan-permasalahan ekonomi. Lalu yang keenam, topik diskusinya terkait dengan estimasi dan pengujian dalam model regresi linear berganda. Bedanya dengan yang pertama yang sederhana, dalam analisis model regresi linear berganda itu hubungan variabelnya menjadi lebih kompleks, di mana lebih dari satu variabel akan menjelaskan atau mencoba menjelaskan variabel terikatnya. Apa yang dimaksud dengan variabel terikat dan tidak terikat atau bebas, nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan mendatang. Lalu ada juga analisis regresi dengan variabel dummy. Seringkali ekonom atau ahli ekonometrik dia ingin mengcapture sebuah fenomena kualitatif, ya,
yang akan dimasukkan ke dalam analisis ekonomi. Dalam ekonometrika ini mereka menggunakan variable bantuan yang disebut dengan variable dummy. Nah, variable dummy ini mencoba mengcapture ya, nilai-nilai kualitatif yang bisa dimasukkan dalam analisis regresi. Lalu di topik 8 sampai dengan 10 Anda bisa lihat ada asumsi klasik. Ini adalah persyaratan di dalam analisis regresi yang bisa kita gunakan ya, atau yang perlu kita penuhi dalam rangka memperoleh hasil yang terbaik, analisis terbaik dalam ekonometrika, yaitu terkait dengan adanya multikolonaritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan seterusnya, yang tentunya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan mendatang dalam 14 pertemuan total di kelas ini. Lalu yang terakhir, diharapkan kita mahasiswa bisa memilih model regresi yang terbaik jikalau memang mau menggunakan metodologi ekonometrik sebagai salah satu alat analisisnya. Itu adalah topik diskusi dalam 14 pertemuan. Lalu capaian pembelajaran atau learning outcomes. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan. Prodi Ekonomi Pembangunan membebankan 3 capaian pembelajaran lulusan pada ekonometrika 1, sehingga lulusan ketika mahasiswa menyelesaikan studinya dan telah mengambil mata kuliah ekonometrika 1, diharapkan mereka mampu menguasai konsep dasar ilmu ekonomi dan bisnis serta menyelesaikan penyelesaian masalah secara prosedural. Lalu lulusan diharapkan juga setelah mengambil mata kuliah ekonometrika 1 mampu mengaplikasikannya dan mengembangkan keahliannya dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Lalu capaian lulusan yang ketiga setelah mata kuliah ekonometrika 1 diambil oleh mahasiswa, diharapkan lulusan nanti dapat mengambil alternatif keputusan dan mengkomunikasikan hasil analisisnya secara mandiri maupun secara kolaboratif dalam tim. Jadi itu 3 capaian lulusan yang dibebankan oleh ekonometrika 1 oleh prodi kepada mata kuliah ini. Kalau mau lebih spesifiknya, ada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu adalah learning outcomes yang diharapkan didapat oleh mahasiswa ketika mereka menyelesaikan 1 semester atau 14 pertemuan mata kuliah ini. Ada 8 capaian pembelajaran mata kuliah plus 1 capaian pembelajaran karakter yang diharapkan diperoleh mahasiswa setelah mengikuti 14 pertemuan mata kuliah ekonometrika 1. Yang pertama tentu mahasiswa diharapkan setelah selesai mata kuliah ekonometrika 1 diambil mampu menjelaskan tentang metodologi dalam ekonometrika, analisis regresi, dan model regresi linear klasik. Lalu yang kedua, mampu menerapkan estimasi pada pengujian analisis regresi sederhana maupun berganda, mampu menerapkan model regresi dengan variabel dummy, dan mampu menyimpulkan hasil estimasi, mampu menjelaskan asumsi-asumsi dalam analisis regresi, sampai menyimpulkan hasil estimasi dan pengujian model regresi berdasarkan asumsi klasik. Itu adalah 8 capaian atau learning outcomes yang diharapkan untuk diperoleh mahasiswa setelah selesai mengambil mata kuliah ekonometrika 1, setelah selesai menempuh 14 tatap muka. Lalu karakter yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki sifat yang ulet, jujur, selalu termotivasi berprestasi tinggi, dan memiliki integritas. Nah, jikalau mau diperas lagi dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, kita akan dapatkan namanya sub CPMK. Sub CPMK itu adalah learning outcomes tiap pertemuan. Jadi setelah satu sesi di pertemuan, taruhlah pertemuan 1, apa yang akan diharapkan didapat oleh mahasiswa itu tercermin dalam sub CPMK yang nanti bisa mahasiswa baca, ya, mahasiswa pelajari di RPS yang akan dibagikan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa mengukur dirinya sendiri apakah sudah mencapai sub CPMK ketika mahasiswa selesai satu sesi kuliah ya di pertemuan 1, apakah dia sudah mencapai learning outcome-nya atau belum, itu bisa dilihat di sub CPMK-nya. Kemudian ada model perkuliahan dan metode pembelajaran dalam ekonometrika 1 ini. Ada
model perkuliahannya kami menggunakan pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek. Ya, pembelajaran kolaboratif ini kita akan menggunakan metode tugas kelompok. Ya, kita akan membentuk kelompok diskusi mahasiswa, ya, lalu diberikan sebuah studi kasus untuk menyelesaikan analisis ekonometrika di mata kuliah ini. Dan metode pembelajaran yang akan dilakukan itu adalah ceramah dan diskusi kelompok. Karena ini adalah mata kuliah teori, ya, kami selalu mengedepankan adanya pembelajaran ceramah. Mahasiswa, dosen memberikan materi di awal dalam bentuk ceramah, lalu memberikan diskusi. Ya. Ini gambaran capaian pembelajaran mata kuliah di setiap pertemuan. Selalu saya berikan kepada mahasiswa capaian sub CPMK itu adalah capaian pembelajaran setiap sesi, setiap pertemuan, apa yang dicapai setelah sesi ini selesai di setiap pertemuan. Contohnya di pertemuan pertama, pada contoh ini, misalkan setelah selesai kuliah ini di minggu pertama atau pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami kontrak pembelajaran, lalu meliputi penilaian, referensi, administrasi kelas, dan sebagainya. Dan juga terkait dengan topik, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dan tahapan dalam metodologi ekonometrika. Sehingga ini terkait dengan topik yang akan dibahas pada pertemuan pertama, yaitu adalah kontrak pembelajaran dan pengantar serta metodologi dalam ekonometrika. Learning experience yang akan didapat oleh mahasiswa, diharapkan mahasiswa bisa melakukan studi, membaca, mendengarkan, melakukan komunikasi, tanya jawab dengan dosen, lalu berdiskusi terkait dengan kontrak belajar dalam mahasiswa. Ya, dengan mahasiswa ini bisa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa di pertemuan pertama. Lalu metode penilaian adalah 5% dan ini akan dinilai saat UTS. Artinya apa? Artinya pembelajaran dalam pertemuan pertama, keberhasilan mahasiswa akan dinilai pada ketika UTS. Berbeda dengan pembelajaran yang di pertemuan kedua, misalkan di slide, itu dinilai dengan menggunakan metode tugas terstruktur, yaitu tugas kelompok. Jadi ini adalah metode yang kami gunakan ya untuk pembelajaran kolaboratif, misalkan di pertemuan kedua. Itu gambaran dari capaian pembelajaran tiap pertemuan yang disebut sebagai sub CPMK yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa di tiap pertemuan dan indikator-indikator untuk mencapainya. Kemudian dilihat dari komponen penilaian, secara distributif ada 6 komponen penilaian dalam ekonometrika 1 atau kelas ini, yaitu 4 tugas terstruktur dan 2 didapat melalui ujian. Ya, ada 4 tugas terstruktur dan 2 ujian. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot 35% dan sisanya adalah tugas terstruktur yang terbagi nanti di 14 pertemuan. Ini adalah gambaran tugas terstruktur mahasiswa. Ini bentuknya adalah tugas kelompok. Ini akan diberikan di pertemuan kedua, ya, yaitu berupa mengidentifikasi jenis data. Apa sih capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari tugas terstruktur mahasiswa yang pertama ini, yaitu akan mencapai target capaian mata kuliah 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metodologi ekonometrika, analisis regresi, dan model regresi linear klasik, dan menyelesaikan learning outcome nomor 3, sub CPMK nomor 3 di sesi pertemuan kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan sifat analisis regresi, perbedaannya dengan kausalitas dan korelasi, serta jenis dan sumber data. Lalu di sini jelaskan di RPS juga mahasiswa bisa melihat sendiri terkait dengan tugas terstruktur mahasiswa, instruksinya, topik yang menjadi bahan diskusi, lalu metode pengerjaannya, format luarannya, serta indikator penilaian yang akan diberikan atau menjadi dasar oleh dosen, oleh kami dalam menilai tugas terstruktur mahasiswa ini. Ada 4 tugas terstruktur, ya ini yang kedua.
Lalu ketiga dan keempat adalah tugas terstruktur individu untuk tiap-tiap mahasiswa bisa mengerjakannya. Dan ini masing-masing memiliki bobot yang berbeda-beda. Lalu terkait dengan referensi mata kuliah Ekonometrika 1 menggunakan dua referensi, satu referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama adalah dari Gujarati dan Porter tahun 2009, dan ini saya cek sudah bisa diakses di perpustakaan dan tersedia. Lalu referensi pendukung adalah Agus Widarjono, judulnya Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, disertai panduan FUS edisi kelima. Ini juga sudah tersedia di perpustakaan jurusan. Silakan mahasiswa bisa mengaksesnya ya, di perpustakaan. Terkait dengan administrasi kuliah, upload materi akan diberikan di LMS, LDIRU. Saya akan selalu upload materi-materi ada di yang kita ajarkan di setiap pertemuan di LDIRU, dan juga presensi kita menggunakan aplikasi dari universitas yang bernama Teraversa. Jadi mahasiswa diharapkan mengakses aplikasi Teraversa untuk administrasi presensi. Saya rasa demikian terkait dengan deskripsi mata kuliah, lalu capaian pembelajaran mata kuliah, lalu topik diskusi yang akan diajarkan selama 14 pertemuan ke depan pada mata kuliah Ekonometrika 1, lalu penilaian, assessment, lalu struktur tugas, dan administrasi referensi, gambarannya pada kelas kami Ekonometrika 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di mata kuliah Ekonometrika 1. Kebetulan hari ini adalah pertemuan pertama dalam Ekonometrika 1. Namun sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, mari kita pertama-tama membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Selesai. Selanjutnya adalah mari kita lakukan presensi melalui aplikasi Teraversa. Seperti biasa, kalian masuk ke aplikasi Teraversa, lalu presensi di mata kuliah Ekonometrika 1 di pertemuan pertama. Silakan. Oke, sudah? Oke, baik, terima kasih. Mari kita mulai pertemuan dan pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metodologi ekonometrika. Jadi tujuan dari mata kuliah pada hari ini adalah terkait dengan definisi dan metodologi dalam ekonometrika. Definisi terkait apa itu ekonometrika, apa yang akan kalian pelajari dalam ekonometrika selama 14 pertemuan ke depan. Secara definisi ya, atau secara sederhana, ekonometrika adalah pengukuran ekonomi, jadi economic measurement. Maksudnya seperti apa? Jadi dalam teori ekonomi itu tidak memberikan adanya pengukuran, hanya menjelaskan hubungan antar kejadian atau antar variabel. Misalkan teori permintaan yang cukup kalian kenal, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun, ataupun sebaliknya, orang beli banyak ketika harga lebih murah. Cuma tidak dijelaskan ukurannya. Kalau harga itu naik 10%, jumlah barang diminta naik berapa unit, itu tidak dijelaskan. Teori hanya menjelaskan hubungan antar variabel. Ekonometrika memberikan ukurannya, measurementnya. Oke, jadi Anda bisa mengetahui dampak dari perubahan satu variabel dari satu kejadian ke variabel lain ke kejadian lain. Ketika harga berubah, bagaimana perilaku konsumen. Itu secara sederhananya ekonometrik. Secara luas, ekonometrik ilmunya telah berkembang. Sebagaimana menurut Arthur Goldberger, ya, bahwasanya ekonometrika itu menjadi sebuah cabang ilmu sosial yang ternyata dia sekarang menggunakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu, teori ekonomi, model matematika, dan inferensi statistik. Untuk apa? Untuk menganalisis fenomena ekonomi, sehingga pengukurannya bisa
tepat, dan reliable bisa digunakan. Bagaimana melakukan analisis ekonometrika? Ya. Jawaban atas pertanyaan ini kita sampai kepada tahapan untuk metodologi. Lalu ketika ingin menganalisis fenomena-fenomena ekonomi dan Anda tertarik menggunakan metode ekonometrika, Anda tentu harus mengenal tahapan-tahapan dalam analisis ekonometrika. Ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu metodologi ekonometrika. Kurang lebih ada 7 tahapannya. Ya, tahapan yang pertama adalah statement hipotesis, lalu yang kedua adalah mengumpulkan data, yang ketiga Anda membuat model matematika, dilanjutkan dengan mentransformasi model matematika itu ke dalam model ekonometrik, lalu melakukan estimasi parameter dengan alat analisis dalam ekonometrik, lalu melakukan spesifikasi model, pengujian agar angka tadi, measurement tadi itu reliable dan valid, dan terakhir adalah menguji hipotesis. Untuk yang pertama, tahapan yang pertama, Anda harus memiliki sebuah hipotesis, penjelasan mengenai sebuah fenomena yang terjadi. Oke, jadi fenomena yang terjadi dalam ilmu ekonomi atau dalam ekonomi, ya, itu harus ada teorinya sebagai basis sebuah hipotesis yang nantinya akan kita uji dengan metode ekonometrika tentunya. Misal Anda tertarik menganalisis fenomena tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia selama COVID-19. Apa yang Anda lakukan? Tentu Anda mencari teorinya, hubungan antara partisipasi kerja dengan perubahan kondisi ekonomi atau krisis ekonomi. Anda akan membuka buku terkait dengan ekonomi ketenagakerjaan dan kurang lebih akan mendapati 2 bentuk hipotesis atau 2 bentuk teori, yaitu teori discouraged worker hypothesis dan teori added worker hypothesis, di mana teori ini ternyata memberikan pernyataan yang berkebalikan atau bertentangan, yaitu DWH atau discouraged worker hypothesis menyatakan bahwasanya ketika krisis ekonomi terjadi, COVID-19 terjadi, pengangguran tinggi, angka partisipasi angkatan kerjanya, TPAK-nya itu turun. Namun sebaliknya, ada hipotesis atau teori added worker hypothesis (AWH) menyatakan bahwa ketika pengangguran tinggi, ketika COVID-19 pengangguran tinggi, namun tingkat partisipasi angkatan kerjanya justru naik. Kenapa? Karena ada secondary workers. Ketika primary workers-nya, tulang punggung keluarga, misalkan ayah, itu keluar dari pekerjaan, muncul secondary workers. Ibu rumah tangga masuk ke sektor informal, anaknya yang sekolah harus ada di rumah, ikut ke sektor informal. Justru mereka meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, dari 2 fenomena atau dari sebuah hipotesis ini, dari 2 teori ini, Anda akan uji mana di Indonesia atau Indonesia itu mendukung teori yang mana. Nah, itu yang pertama harus dilakukan adalah membuat statement atau pernyataan hipotesis yang didasarkan dari teori. Jadi sekali lagi, teorinya Anda turunkan dari, hipotesisnya Anda turunkan dari sebuah teori. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, Anda memilih data, memilih bentuk data. Untuk menguji teori tersebut, tentu Anda membutuhkan informasi dan data. Nah, informasinya ini dalam ekonometrika dikenal beberapa jenis data yang bisa digunakan dalam analisis ekonometrik, yaitu ada data time series, ada data cross section, ada data apa lagi? Yang tahu terakhir? Gabungan keduanya yaitu data panel, ya, data panel. Data time series itu adalah melihat perilaku individu di berbagai waktu. Itu time series. Jadi satu individu dilihat perilakunya di berbagai waktu. Lalu ada data cross section, adalah melihat perilaku antar individu. Individunya banyak, tapi di satu waktu. Lalu data panel kombinasi antara time series dan cross section, yaitu melihat di beberapa individu di beberapa waktu. Ini adalah contoh data time series. Nah, data time series Anda lihat individunya siapa? Indonesia. Lalu waktunya time seriesnya dari tahun 1995 sampai dengan 1998, datanya triwulan. Jadi satu individu di berbagai waktu. Sama dengan hal ini, ya, ini adalah data time series individunya perbankan di Indonesia, industri perbankan di Indonesia. Time seriesnya 20
2018 Januari sampai dengan November bulan. Itu namanya data time series. Ada juga data cross section antar individu di satu waktu. Individunya ada berapa nih? 1, 2, 3. Lalu periodenya, waktunya 2017 kuartal 1. Lalu yang terakhir adalah kombinasi dari time series dan cross section, yaitu data panel, yaitu data yang menunjukkan perilaku antar individu di berbagai waktu. Antar individu ada 3 individu, antar waktunya mana? Kira-kira 2017 kuartal 1 dan sampai dengan 2017 kuartal 4. Gitu. Ya, jadi berbagai individu di berbagai waktu kita akan dapati namanya data panel. Itu langkah yang kedua, ya, yaitu memilih bentuk data. Lalu metode yang ketiga adalah membuat model matematika sebagai representasi dari hipotesis atau teori yang akan kita uji. Teori tadi atau hipotesis tadi sifatnya narasi dan deskriptif, susah dianalisis. Maka matematika memberikan sebuah cara melakukan modeling, membuat narasi yang sifatnya deskriptif tadi disajikan dalam model matematika sehingga mudah dianalisis dalam bentuk variabel atau dalam bentuk hubungan variabel yang kita sebut sebagai fungsi. Nah, setelah kita memiliki model matematika, kita transformasi menjadi model ekonometrika. Caranya gimana? Mengubah model yang sifatnya pasti, ilmu pasti, matematika, kita merubah menjadi ilmu yang sifatnya stokastik istilahnya, yaitu dengan menambahkan nanti kita sebut error term di dalam model matematika. Setelah kita memiliki model ekonometrika, lalu kita menggunakan model tersebut untuk melakukan estimasi parameter, yaitu tadi economic measurement-nya adalah estimasi parameter, mengestimasi nilai konstanta dan koefisien dari sebuah model sehingga kita bisa mengetahui dampak dari perubahan satu variabel atau kejadian terhadap variabel lain. Yang dalam hal ini perubahan pada variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu yang keenam, kita melakukan spesifikasi, model specification test agar ukuran tadi reliable dan valid. Alat ekonometrika memiliki berbagai macam uji yang bisa digunakan. Nah, itu nanti kita sebut sebagai uji asumsi klasik dan sebagainya. Setelah selesai di pengujian ini, baru kita bisa menggunakan ilmu statistik untuk melakukan uji hipotesis apakah pernyataan kita di awal tadi AWH atau DWH yang didukung oleh data itu menggunakan ilmu statistik. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini, membahas mengenai definisi dan metodologi ekonometrika. Apakah ada pertanyaan? Ya. Sebenarnya Pak, untuk analisis apa saja digunakan dalam analisis ekonometrik? Baik. Jadi alat analisis apa yang sering digunakan dalam ekonometrika? Umumnya sebagian besar menggunakan analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Kita akan bahas di 2 pertemuan mendatang. Gitu. Baik. Ya. Ada lagi? Oh, kalau tidak ada, nah giliran saya yang bertanya. Kira-kira setelah melihat penjelasan tadi, ini jenis data apa? Kalau punya data seperti ini? Bisa menjawab Pak? Ya. Itu data cross section. Cross section, ya. Setuju? Setuju. Oke. Kalau ini jenis data apa nih? Panel. Data panel, ya. Individunya banyak, time series juga banyak. Kalau yang terakhir nih? Prosesnya Time series. Time series, ya, itu time series, Mas. Jadi ini adalah waktunya 2012 sampai 2019 bulanan di Indonesia individunya. Oke? Saya rasa demikian untuk pertemuan kali ini, dan saya ingin membuat tugas kelompok. Ini syaratnya ada 4. 1, buat 3 atau 4 kelompok diskusi, lalu bisa mungkin terdiri dari campuran laki-laki perempuan. Pilih tiap koordinator, lalu sampaikan hasil kelompok diskusi Anda, anggotanya, melalui grup WhatsApp kelas. Demikian. Lalu jangan lupa untuk
cek materi ini di LMS kita di LDRU. Sekian.